Selama kita hidup di dunia ini, kita akan kerap berhadapan dengan ketidaksempurnaan. Dan ini merupakan sebuah realita hidup. Tidak sempurna di dalam hal kehidupan kita, tidak sempurna di dalam kesehatan kita, tidak sempurna juga akan diri kita sendiri, tidak sempurna keluarga kita, tidak sempurna pasangan hidup kita, tidak sempurna anak atau orang tua kita, dan semua serba tidak sempurna ada di sekitar kita. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa ketidaksempurnaan itu harus kita terima, mau tidak mau. Dan kita harus bersahabat dengan ketidaksempurnaan, karena itu satu fakta dan realita yang ada. Setiap harinya, kita akan selalu dihadapkan pada ketidaksempurnaan. Begitu pula di dalam kondisi yang sedang sulit ini, di mana krisis mengelilingi hidup kita, sesungguhnya ketidaksempurnaan itu sedang menemani kita. Tapi jangan takut, karena sesungguhnya yang tidak sempurna itu hanya sementara. Sama seperti hidup kita di dunia ini juga serba sementara. Dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita yang maha sempurna, kita harus menghadapi sebuah realita bahwa segala yang ada di dunia ini, segala apa yang kita miliki itu sementara dan tidak sempurna. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita masih dalam rangkaian kisah kasih yang tertulis di dalam 1 Korintus 13. Sebuah ungkapan-ungkapan cinta sejati ilahi yang terpapar di sana. Dan kali ini ayat yang ke-10 dari versi terjemahan baru LAI saya bacakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Atau dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Nanti akan tiba waktunya Allah membuat semuanya sempurna, dan yang tidak sempurna itu akan hilang. Dan satu lagi dari versi New International Version dikatakan demikian, but when completeness comes, what is in part disappears. Tetapi ketika yang sempurna, yang utuh, yang lengkap itu tiba, maka yang sebagian itu akan lenyap dan tidak akan ada lagi. Menyambung ayat yang kemarin di dalam ayat 9 yang mengatakan bahwa semua yang tidak lengkap ada di dunia ini, tidak menetap ada di dunia ini, tetapi menyambung ayat itu di ayat 10 dikatakan bahwa semua yang tidak lengkap itu akan lenyap. Semua yang tidak sempurna itu akan hilang. Ini merupakan berita penghiburan buat kita. Mengapa itu akan lenyap? Karena yang maha sempurna akan tiba, menggantikan yang tidak sempurna. Apa yang maha sempurna itu? Dalam konteks pembahasan 1 Korintus 13, ini berbicara tentang cinta kasih ilahi yang maha sempurna. Dan itulah yang sesungguhnya ketika itu tiba, maka semua yang tidak sempurna akan lenyap. Ini berita yang benar-benar menguatkan kita sekaligus memantapkan iman kita untuk melangkah lagi. Bahwa dalam kesementaraan, ketidaksempurnaan itu juga sifatnya sementara. Semua yang ada di dunia ini memang bukan saja bersifat sementara, tapi juga tidak sempurna. Dan ini semua mengajak kita untuk menghadapi sebuah realita baru dari iman percaya kita. Bahwa hanya Tuhan dan kasih-Nya yang maha sempurna, yang sanggup menyempurnakan hidup kita. Tinggal pertanyaannya sekarang, maukah kita memberi diri untuk disempurnakan oleh cinta kasih ilahi yang maha sempurna itu? Atau kita masih tempuh jalan kita sendiri, cara kita sendiri, yang menurut pandangan kita sendiri, bahwa itulah kesempurnaan hidup, dan itu tidak ada. Karena memang tidak ada yang sempurna di hidup ini. Namun ayat sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita masuk kepada sebuah tindakan aktif untuk memberi diri disempurnakan oleh Tuhan saja. Bagaimana caranya untuk memberi diri agar disempurnakan oleh Tuhan? Pertama, kita perlu bergaul karib dengan Dia.
Karena tanpa bergaul karib dengan Tuhan yang maha sempurna, kita akan frustrasi dengan ketidaksempurnaan yang ada. Tanpa bergaul karib dengan Dia Sang Maha Sempurna, kita akan langsung habis-habisan dan hancur-hancuran di dalam ketidaksempurnaan hidup. Karena sulit menerima akan ketidaksempurnaan itu. Kita masih menyangkalinya, kita masih mencoba mendandaninya, memolesnya begitu rupa untuk tampak sempurna, padahal di dalamnya sama sekali tidak sempurna. Dan bukan saja bergaul karib dengan Sang Maha Sempurna itu agar hidup kita disempurnakan oleh Tuhan. Memberi diri untuk disempurnakan itu membutuhkan sebuah tindakan lain, yaitu kita harus merangkul karib Tuhan kita dan memberi diri dirangkul erat oleh tangan Tuhan kita. Rangkulan selalu memberikan kehangatan. Rangkulan selalu memberikan sebuah dukungan. Dan rangkulan itu selalu menunjukkan adanya sebuah hubungan. Dan karena itu memberi diri untuk disempurnakan oleh Tuhan berarti kita masuk dalam rangkulannya. Biar kita ditepuk-tepuk oleh Tuhan, dirangkul dan diberikan kehangatan, didukung dan menandakan, kalau orang dirangkul itu menandakan bahwa kamu akan baik-baik saja. Kamu aku temani, kamu tidak sendirian. Ini berita yang membutuhkan kepada kita untuk sebuah penyerahan penuh. Berita yang membuat kita makin memberi diri untuk terus bersandar hanya kepada satu-satunya Tuhan kita yang akan menyempurnakan hidup kita. Karenanya hari ini kalau kita masih belum bisa menerima ketidaksempurnaan yang ada, ketidaksempurnaan pasangan hidup kita, ketidaksempurnaan keluarga kita, ketidaksempurnaan tubuh kita yang sedang sakit, sedang dirawat bertahun-tahun dan tidak pulih-pulih, datanglah kepada Sang Maha Sempurna. Dia mau bergaul karib denganmu, dan Dia juga mau merangkul erat dirimu. Jangan remehkan pergaulan karib dengan Tuhan dan rangkulan hangat darinya. Karena itu yang paling kita butuhkan agar hidup kita terus dibawa kepada kesempurnaan cintanya, kesempurnaan kasihnya, kesempurnaan anugerahnya yang membuat kita bisa bersukacita, dikuatkan, tetap bersinar walaupun kondisi kita sedang tidak benar atau penuh dengan cemar di dalam hidup ini. Hiduplah tetap di dalam kasih ilahi yang maha sempurna itu. Tuhan mengasihimu dengan kasih-Nya yang ajaib dan kekal. Amin.